Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'watil Anbiya'i wal Mursalin, karya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita akan masuk insyaallah ta'ala di bab tentang ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bab yang ketiga tentang bab kewajiban takut dari kesyirikan. Maka sebagai munasabah, di sini penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, sebahagiannya sudah kita baca. Kata beliau rahimahullah, bab ad-du'a'u ila syahadati la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, qauluhu babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qala Abu Ja'far ibn Jaririn, yaqulullahu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini Syekh Abdurrahman yang mulai menjelaskan ayat yang pertama. Ya, jadi ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis, ya, ini ayat berkaitan tentang keharusan berdakwah di atas tauhid. Ya, kalau kita lihat susunan penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini, itu sesuai sekali, ya. Jadi kalau diperhatikan dari awal, di bab pertama beliau menjelaskan tentang tauhid, kedua fadlut tauhid, kemudian ketiga tahqiqut tauhid, ya, tahqiq at-tauhid. Yang keempat, ya, sebagai bentuk dari salah satu dari tahqiqut tauhid adalah takut terhadap kesyirikan. Nah, setelah dijelaskan tentang kewajiban takut terhadap syirik, ternyata orang yang bertauhid itu dia tidak hanya menyeru tauhid pada dirinya sendiri, tidak, tapi dia harus ajak orang lain. Ya, maka setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan
ya, tentang kewajiban takut dari kesyirikan. Di sini beliau menyinggung tentang berdakwah atau menyeru kepada tauhid. Iya. Beliau bawakan ayat yang pertama. Ya, qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Apa kata Ibnu Jarir rahimahullah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul, ya, katakanlah ya Muhammad, hadhihi, ini, apa itu ini? Ad-da'watu allati ad'u ilaiha, dakwah seruan yang aku berada di atasnya. Wat tariqatul lati ana 'alaiha, jalan yang aku berada di atasnya. Minad du'a ila tauhidillah, berupa menyuruh kepada tauhidullah, wa ikhlasil ibadati lahu dunal aliha wal authan, ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, ya, tidak kepada berhala-berhala yang disembah. Wal intihai ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Sabili, ya, ai tariqati wa da'wati. Jadi ayat ini, selain beliau rahimahullahu ta'ala berdalil tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid, ya, ini juga kata para ulama, ini ayat terkait tentang manhaj, ya, metode atau jalan di dalam beragama. Inilah manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhajnya para sahabat di dalam beragama, ya. Sebab Allah yang perintahkan, katakan Muhammad, ini jalanku, ya, saya menyeru kepada Allah, yaitu di atas tauhid, ya. Jadi sabili di sini tariqati, ya, manhajku, metodeku, jalanku, dakwati, ad'u ila Allah wahdahu la syarikalah. Terus ala basiratin, ya, di atas basirah. Ini sudah disebutkan kemarin. Basirah itu ala ilmin wa yakin, atau wa yakinin, ya, dikatakan di sini oleh Syekh, ala basiratin bidzalika wa yakinin, ya, ilmun minni bihi ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan, ya. Jadi di atas ilmu, di atas keyakinan dariku, ya, saya, ya, ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan, saya dan yang menyuruh kepadaku di atas basirah juga, di atas ilmu, ya. Terus manittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku, yaitu wasaddaqani, yang mempercayaiku, yang beriman kepadaku. Wa subhanallahi, yaqulullahu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillahi wa ta'dhiman lahu min ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budin siwahu fi sultani. Ya, jadi maha suci Allah, maksudnya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya, di dalam dia disembah, di dalam kepemilikannya. Wa ma ana minal musyrikin, ini berlepas diri, saya tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Apa makna wa ma ana minal musyrikin? Kata beliau, yaqul ana bari'um min ahli syirki bihi lasta minhum wala hum minni. Saya berlepas diri dari syirik, ya, engkau atau saya tidak termasuk dari mereka, dan mereka pun tidak termasuk dariku. Ya, itu namanya orang yang berlepas diri. Iya, kamu tidak termasuk bahagian dari saya pun tidak termasuk bahagian dari kamu. Tidak ada hubungan. Itu namanya orang yang berlepas diri dari sesuatu. Ini penafsiran yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman, yaitu dari Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Wa hadhil ayatu, kata beliau,
Wa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'una ila Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa pengikutnya, ya, yaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlul basirah. Ya, mereka adalah orang yang berada di atas ilmu dan keyakinan, begitu. Ya, jadi yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, orang yang betul-betul berada di atas ilmu, orang yang yakin terhadap agamanya, bukan ragu. Ya, ad-da'una ila Allah Ta'ala, mereka yang menyeru, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi 'ala al-haqiqati wal muwafaqah. Ya. Siapa yang tidak termasuk dari mereka, maksudnya siapa yang bukan ahlul basirah, yang tidak memiliki ilmu, maka sejatinya dia bukan pengikut dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara pasti. Ya. Wa in kana min atba'ihi 'ala al-intisabi wad da'wah, walaupun dia mengaku-ngaku. Ya. Karena pengakuan itu tidak dianggap. Ya, qalahu al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, jadi ini ilmu penting, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, dinukil dari ucapan Ibnu Qayyim bahwa iya, yang ana wa manittaba'ani dalam ayat, perhatikan itu ayat, qul, katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ya, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, saya menyeru, berdakwah kepada Allah di atas jalan itu. Ya. Apa sifatnya? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi perhatikan itu ayat, ala basiratin ana wa manittaba'ani, saya, ya, dalam ayat dikatakan saya dan orang-orang yang bersamaku itu di atas ilmu, di atas keyakinan. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim di sini, dinukil dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW mereka semuanya adalah basair. Ya, orang yang punya ilmu, ya, dengan ilmunya tersebut dia yakin, ya, dia punya keyakinan, ya, dia tidak ragu tentang agamanya, dia yakin inilah kebenaran. Itu orang yang punya ilmu. Ya, beda dengan orang yang beragama yang memang tidak dibangun di atas dasar ilmu. Ya, kadang ragu, kenapa bisa begini? Ya, hati kecilnya itu bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ya, adapun orang yang betul-betul punya ilmu setelah itu baru diamalkan, itu baru. Ya. Nah, makanya kata beliau di sini, wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi. Ya. Siapa yang tidak punya basirah, ya, berarti bukan dari pengikut Nabi SAW, walaupun dia ngaku sebagai pengikut Nabi SAW. Ya, mungkin orang bernisbat kepada nisbat Islam, bernisbat dengan nama-nama yang bagus, nama-nama Islami. Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, tidak di atas metode beragama Nabi SAW, maka tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW bawa tersebut. Iya. Taib. Waqad qala ta'ala qul innama, kemudian kata Syekh rahimahullah, waqad qala ta'ala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Wa ma zala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yad'una ila ma amara Allah bihi min ad-da'wati ila tauhidihi fil ibadah wan nahyi anil syirki bihi wa yujahiduna ala dhalik wal ayatu fil amri bidzalika katsiratun jiddan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, hanya kepadanya aku menyeru, itu syahid, ilaihi ad'u, hanya kepadanya aku menyeru, wa ilaihi ma'ab, nah hanya kepadanya kami kembali.
Kata beliau, dan Nabi SAW para sahabatnya selalu menyeru, mengajak kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkan Allah, wa nahyi anisyirki bihi, ya, larangan dari berbuat kesyirikan, wa yujahiduna ala dzalik, mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh di atas hal tersebut. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang perintah akan hal ini itu sangat banyak sekali. Kaqaulihi ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Wa qauluhu, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Baik, ini ayat-ayat semuanya berbicara tentang keutamaan mengajak kepada tauhid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Di ayat yang kedua, wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah kepada Allah, wa amila salihan, ya, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin. Ya, di ayat yang kedua dalam surah Fussilat digabungkan ya antara berdakwah dan beramal saleh. Ya, karena sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, seorang yang mengajak kepada kebaikan, dia lebih utama dia memperbaiki dirinya dulu sebelum dia mengajak orang lain. Makanya disebutkan di sini wa amila salihan, dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan yang mengatakan sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Baik, selesai penjelasan Syekh rahimahullah tentang ayat yang pertama ini. Kemudian dalil yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qauluhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ay Abdullah ibnu Abbas. Kita baca dulu hadisnya. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau mengutus Mu'ad ke Yaman, ya, Nabi SAW berkata kepadanya, yaitu kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok manusia dari ahlul kitab di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka awal pertama yang kamu ajak mereka, ya, seruan yang paling pertama kamu serukan adalah syahadatu an la ilaha illallah, ya, tauhid, ya, dakwah yang pertama adalah tauhid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, ya, awal pertama kali yang kalian seru kepadanya adalah tauhidullah, ya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil, ya. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu akan hal tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka ajari mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu, ya, fi kulli yawmin wa lailah, setiap sehari semalam, so, itu salat 5 waktu. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu di dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang miskin mereka. Ini urutannya, urutan pesan Nabi SAW kepada Mu'ad
tatkala beliau diutus ke Yaman. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaim amwalihim. Kalau mereka sudah mentaatimu, kalau mereka sudah mentaati kamu di dalam hal itu, fa iyyaka wa karaim amwalihim, maka hati-hati kamu dari harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kamu dari dakwahnya, doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Akhrajah. Kita baca penjelasan hadis ini. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, qauluhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ay Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu. Ya, bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Mu'adh ke Yaman, Nabi berkata kepadanya. Ya, ini menunjukkan ya adanya perintah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adh ya berpesan. Kata apa pesan Nabi SAW kepadanya? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, sesungguhnya engkau wahai Mu'adh akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka yang pertama kali yang hendaknya kalian menyeru mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Al-hadits. Kata Syekh rahimahullah, wa ahlul kitabi al-madhkuruna fi hadzal hadits man kana fil Yaman minal yahudi wan nasara idzak. Ya, ahlul kitab yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ahlul kitab yang berada di Yaman dari kalangan Yahudi dan Nasara pada waktu itu. Ya, qauluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Ya, perhatikan dalam hadis dikatakan yang pertama kali kalian ajak mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa kanu yaqulunaha, jadi mereka itu sudah bersyahadat. Ya, mereka itu sudah apa? Sudah bersyahadat. Mereka itu sudah berla ilaha illallah. Lakinnahum jahilu ma'naha alladhi dallat alaihi, akan tetapi mereka tidak paham maknanya. Ya, mereka tidak paham kandungannya. Min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, berupa bahwasanya syahadat la ilaha illallah terkandung di dalamnya ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaulahum, sehingga ucapan mereka la ilaha illallah la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa tidak bermanfaat? Li jahlihim bi makna hadhil kalimah, karena mereka tidak tahu, mereka jahil terhadap makna kalimat ini. Ya, ini sebagai dalil ya bahwa sekadar tahu secara lisan la ilaha illallah tanpa mengilmui itu tidak bermanfaat. Ya, ini menunjukkan harusnya seseorang apa? Belajar. Harus dia tahu maknanya. Ya. Makanya kata Syekh di sini, mereka dahulu sudah tahu, sudah kenal la ilaha illallah. Akan tetapi karena mereka tidak paham kandungannya, ya, mereka tidak tahu konsekuensinya, bahwa orang yang berla ilaha illallah itu harus tinggalkan ini, harus amalkan ini. Mereka tidak tahu, sekedar diucapkan. Maka ini yang seperti ini, la ilaha illallahnya tersebut la yanfa'uhum, tidak memberi manfaat. Kahali aktsaril mutaakhirin min hadhil ummati, seperti keadaan kebanyakan dari umat belakangan ini. Fa innahum kanu yaqulunaha, mereka mengucapkan la ilaha illallah ma'a ma kanu yaf'alunahu minasyirki bi ibadatil amwat,
mereka berucap la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu mereka melakukan kesyirikan, ya, berupa beribadah kepada orang-orang mati, wal ghaibin, ya, meminta kepada orang-orang gaib, kepada tagut, kepada kuburan-kuburan. Fayatuna bima yunafiha, mereka melakukan sesuatu yang berlawanan. Fayuthbituna ma nafathu minasyirki, mereka menetapkan apa yang dinafikan dari kesyirikan. Bi'tiqadihim, berupa keyakinan mereka. Wa qaulihim wa fi'lihim, perbuatan mereka, ucapan mereka. Wa yanfuna ma athbatathu minal ikhlasi kadzalik, mereka menolak apa yang ditetapkan dari keikhlasan, ya. Wa dhannu anna ma'naha, mereka menyangka bahwa makna dari la ilaha illallah tersebut adalah al-qudratu 'alal ikhtira'. Jadi banyak-banyak orang keliru memahami la ilaha illallah di atas makna ini, ya. Orang-orang sekarang banyak memahami bahwa la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah. Itu mereka tentang. Ini maknanya di sini. Al-qudratu 'alal ikhtira', yang maha mampu menciptakan, mengadakan. Iya. Dan ini makna yang rububiyah, ya, rububiyah yang diikrar juga oleh orang-orang musyrikin dahulu. Dan bukan itu yang dimaksud. Makanya kata Syekh, wa dhannu anna ma'naha, mereka menyangka bahwa makna la ilaha illallah adalah al-qudratu 'alal ikhtira', yang maha mampu mencipta, yang maha mampu mengadakan. Ya, ini semua taqlidan lil mutakallimina minal asy'ariyati wa ghairihim. Wa hadha huwa tauhidur rububiyah. Ya, kalau memaknai la ilaha illallah hanya sebatas itu, al-qudratu 'alal ikhtira', yang maha mampu mencipta, mengatur dan seterusnya, itulah makna dari tauhidur rububiyah alladzi aqarra bihil musyrikun, yang juga diakui oleh orang-orang musyrikin dahulu, tetapi falam yudkhilhum fil Islam, tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Ini sudah lewat kemarin, ya, kaidah yang kita sebutkan sebelumnya di pembahasan kesyirikan, tentang kewajiban takut terhadap syirik. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berbicara tentang tauhid rububiyah, ya, bagaimana Allah berbicara, bagaimana menciptakan langit, bagaimana Allah mengatur alam semesta, bagaimana Allah menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Banyak Allah ceritakan. Itu semua terkait tentang apa? Kekuasaan Allah, tentang rububiyah. Ya, pengakuan seseorang terhadap itu semua, Allah ingin memahamkan kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala bahwa kalau kalian akui itu semua, harusnya akui juga dong bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya apa? Yang berhak diibadahi. Dan kemarin kita sudah sebutkan ayat di suratul Baqarah, ya, perintah yang paling pertama di dalam Al-Quran dan larangan paling pertama, ya, qul ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, perintah untuk bertauhid. Ya, di akhir ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, larangan dari berbuat kesyirikan. Ini sudah lewat. Taib. Makanya ketika kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, ila qaulihi ta'ala fa anna tusharun, wa qauluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara. Ya, di kelanjutan ayat wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah, mereka menjawab Allah, faqul afala tattaqun. Wa amsalu hadhil ayati fil qur'ani katsir, ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Al-Quran sangat banyak. Ya, wa hadha tauhidu qad aqarra bihi musyriku al-umam wa aqarra bihi ahlul jahiliyati alladhina ba'atha fihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam falam yudkhilhum fil Islam li'annahum qad jahadu ma dallat alaihi hadhihi al-kalimah min tauhidil ilahiyati wa huwa ikhlasul ibadati
wa nafyi syirki wal bara'ati minhu. Tauhid ini yang diakui oleh orang-orang musyrikin dan ditetapkan orang-orang jahiliyah yang dengannya Nabi SAW diutus padanya, itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Ya, jadi sudah berulang tadi ya. Yang kaidahnya sudah kita sebutkan. Ini akan berulang terus ya. Dari keterangan Syekh di sini rahimahullahu taala. Jadi pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah mengharuskan dia untuk meyakini tauhid al-uluhiyah. Iya. Jadi kata Syekh di sini rahimahullah, tauhid yang diikrar, yang diakui oleh orang-orang musyrikin dan ditetapkan oleh orang-orang jahiliyah, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, jadi kalau hanya sekedar mengakui Allah yang mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan, itu belum memasukkan ke Islam. Ya, belum dianggap seorang sebagai apa? Muslim. Karena orang-orang jahiliyah dahulu juga mengakui itu, mengikrar itu. Yang mana yang membedakan? Li'annahum qad jahidu ma dallat alaihi hadhil kalimah min tauhidil ilahiyah wa huwa ikhlasul ibadati wa nafyi syirki wal bara'ati minhu. Karena mereka telah mengingkari apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa tauhid, ya, ikhlasul ibadah, dan menafikan kesyirikan serta berlepas diri darinya. Ya, kemudian Syekh rahimahullah berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang hal tersebut. Kama qala ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemari kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan menjadikan ya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain tandingan-tandingan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwasanya kami ini berserah diri. Fahadha tauhiduhu aslul Islam, maka tauhid inilah yang merupakan pokok dari keislaman. Wa qala ta'ala inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dalil yang kedua, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Allah memerintahkan untuk tidak beribadah, kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Fa aqim wajhaka lil dinil qayyim min qabli ay ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah. Ini dalil yang ketiga. Iya. Fa'akim wajhaka, tegakkanlah, ya, hadapkanlah wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lid-dinil qayyim, kepada agama yang lurus. Ya, wa qala ta'ala dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Yang demikian itu kalau mereka, ya, kalau Allah mengajak, ya, mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kafartum, mereka ingkar, kufur. Ya, wa iyyusyrak bihi tu'minu, tapi kalau diperintah berbuat kesyirikan baru mereka beriman. Ya, sebagian manusia seperti itu. Ya, kalau disuruh tentang kebaikan-kebaikan mereka ingkar, tidak mau. Tapi kalau diminta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka semangat. Dan itulah kebanyakan kita seperti itu. Ya, itu tabiat manusia. Ya, sama ya, disebutkan di dalam Al-Quran terkait tentang syukur. Manusia itu kalau sempit, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Tapi kalau ketika diberi kelapangan, mereka sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kondisi kamu lapang, niscaya Allah mengingat kamu di kondisi kamu susah. Ya, itu jadi manusia seperti itu. Nah, sama di sini. Dari kadang orang-orang musyrikin, ya, kalau diseru kepada Allah, ya, ayo beribadah kepada Allah, ayo belajar, ingkar, tidak mau. Wa yusyrak bihi tu'minu. Ya, kalau perintah berbuat kesyirikan, semangat, mereka beriman. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Kata Syekh, wa amthalu hadhil ayati fi bayani tauhidi, dan yang semisal dengan ayat-ayat ini dalam menjelaskan tauhid, alladzi da'at ilaihi rusul, yang disuruhkan oleh para rasul, wa unzilat bihil kutub fil qur'ani katsira, yang dengannya kitab-kitab diturunkan di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Wasanadkuru ba'da dzalika insyaallah taala fi hadat ta'liq, dan kami akan sebutkan sebahagian dari ayat itu insyaallah taala di penjelasan ini. Baik. Qauluhu falyakun awwala mansubun ala annahu khabar yakun. Ini antum lihat hadisnya ya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala. Jadi kalau dibaca awwala, dia mansub sebagai khabarnya yakun. Iya, dia mansub sebagai khabarnya yakun, khabar muqaddam. Iya, wa syahadatu ismuha muakhkharun. Iya, berarti isimnya. Wa yajuzul aksu, boleh kebalikannya. Jadi boleh antum bilang apa namanya? Faliyakun awwalu. Ya, kalau baca awwalu, ya, berarti nanti khabarnya adalah syahadata. Ya, khabarnya yakun adalah syahadata. Ya, bisa dibalik. Itu faedah nahwu ya, faedah nahwu. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa fihi dalilun ala anna tauhidal ibadati huwa awal wajibin li'annahu asasul millah wa aslu dinil Islam. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tauhidul ibadah merupakan kewajiban yang pertama, awal wajibin. Li'annahu asasul millah, karena ini merupakan dasar agama. Wa aslu dinil Islam, ini merupakan pokok agama Islam. Ya, tauhid. Wa amma qaulul mutakallimina wa man tabi'ahum, adapun ucapan mutakallimin, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka mengatakan inna awwala wajibin ma'rifatullahi bin nadhar wal istidlal, bahwa awal yang wajib maksudnya dalam Islam adalah mengenal Allah dengan cara an-nadhar wal istidlal. Ini tidak ada dalilnya ya. Dengan melihat, dengan meneliti, ya. Jadi maksudnya katanya yang paling wajib itu dia melihat dari keadaan, dari tafakkur. Orang-orang filsafat seperti itu. Kata Syekh rahimahullah, fadzalika amrun fitriyun fatarallahu alaihi ibadahu. Yang seperti ini perkara yang sifatnya fitrah, fitrah manusia. Ya, Allah memang tanamkan di dalam hati hamba-hambanya ya fitrahnya seperti itu. Iya, Allah tanamkan fitrah manusia seperti mengenal penciptanya. Walihada kana muftatahu da'watir rusuli umamahum ila tauhidil ibadah. Iya. Kenapa dikatakan bahwa tauhidul ibadah adalah awal wajibin dan dia merupakan asasul millah, pokok agama? Iya.
Karena Allah Subhanahu wa taala selalu membuka dakwah para rasul kepada umat mereka untuk mentauhidkan Allah. Itu setiap rasul yang diutus, dakwah mereka pasti ani'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, mengapa kalian beribadah kepada saya? Ini menunjukkan bahwa kewajiban yang paling wajib, perintah yang paling pertama adalah tauhid. Alla na'budu illallah. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini lebih tegas lagi. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'budun, beribadah kepadaku. Ya, wa qala ta'ala, wa qalat rusuluhum, rasul mereka berkata, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah tentang Allah ada keraguan yang maha mencipta langit dan bumi? Ya, ini semua terdapat dalil bahwa tauhid merupakan asasul millah, pokok dari agama. Olehnya itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, karena ini kita lagi pelajari atau sebutkan tentang keutamaan berdakwah. Ya, para ulama kita memberikan wejangan bahwa ya kita sebagai seorang muslim ya harus ada ikut andil di dalam kegiatan dakwah ini, dalam menyeru manusia. Jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk berdakwah. Ya, jadi jangan kita pikir orang yang berdakwah itu orang yang ustadz saja atau orang yang punya banyak pengikut. Tidak. Setiap dari kita punya tanggung jawab dalam dakwah ini. Ya, ada orang dia tidak bisa berdakwah dengan lisannya, tapi dia bisa dengan pikirannya. Ya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan bantuannya, bisa dengan hartanya. Ya. Yang paling tidak, ya, kita ada andil walaupun sedikit. Atau kata para ulama, paling minimalnya kita tidak, kalau misalnya anggaplah kita tidak ada andil, ya, dengan lisan kita tidak andil dakwah, dengan tenaga kita tidak ikut, dengan harta kita juga tidak ada, paling minimalnya kita tidak benci dakwah itu paling minimal. Ya, paling minimalnya kita apa? Tidak benci dakwah. Karena kalau kita tidak andil ini, tidak ada kegiatan dakwah, tidak dengan lisan, tidak dengan harta, tidak dengan pikiran, tidak dengan tenaga, tidak dengan bantuan. Ya. Terus dia benci lagi. Apa yang mau diharapkan dalam hidup ini kalau seperti? Iya. Jadi harus ada andil, apalagi dakwah di atas tauhid yang merupakan sumber agama, yang merupakan pembeda ya antara Islam dengan agama-agama yang lainnya. Taib. Inilah kata Syekh rahimahullahu taala seruan setiap Allah membuka atau menyeru, memerintah para rasul kepada umat mereka pasti dibuka dengan tauhid. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza yahtamilu syai'ain. Ini faedah ya. Jadi para rasul berkata, apakah tentang Allah ada keraguan? Apa maknanya ayat ini? Afillahi syakkun, apakah tentang Allah kamu ragu? Ya, apa maksudnya ragu? Ya, di sini kata beliau, hada yahtamilu syai'ain. Ini ada dua kemungkinan makna. Ahaduhuma, yang pertama, afi wujudihi syakkun, apakah tentang keberadaan Allah ya kalian ragu? Fa innal fitra syahidatun biwujudihi, karena fitrah itu mempersaksikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa majbulatun 'alal iqrari bihi, dan itu diharuskan untuk mengakuinya. Fa innal i'tirafa bihi daruriyun fil fitri as-salimah,
karena mengakuinya itu daruri, sesuatu yang merupakan fitrah, ya fitrah manusia. Ini makna yang pertama ya dari ayat. Jadi afillahi syakkun, yaitu apakah kalian ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wal makna tsani, afi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujubil ibadati lahu syakkun wa huwal khaliqu li jami'il mawjudati fala yastahiqqu al ibadata illa huwa wahdahu la syarika lah. Fa inna ghaliba al-umami kanat muqirratan bis-sani walakin ta'budu ma'ahu ghairahu minal wasaiti allati yadhunnuna annaha tanfa'uhum au taqarrubuhum minallahi zulfa, intaha. Makna yang kedua, afi ilahiyatihi, apakah tentang ketuhanannya, wa tafarrudihi, keesaannya, biwujubil ibadah, tentang wajibnya diibadahi, ada keraguan. Ya, kalau yang pertama itu pertanyaan tentang rububiyah, ya. Yang kedua itu pertanyaan tentang apa? Uluhiyah. Jadi kembali kepada dua hal, rububiyah atau uluhiyah. Karena dikatakan wa huwal khaliqu li jami'il mawjudat, Allah yang mencipta semua yang ada. Ya, fala yastahiqul ibadata, tidak boleh mempersembahkan ibadah illa huwa wahdahu, kecuali hanya kepadanya. Iya. Fa inna ghalibal umam, karena kebanyakan umat mereka mengakui as-sani, yang mencipta. Ya. Walakin, akan tetapi mereka beribadah kepada yang lainnya dengan menjadikan perantara yang mereka menyangka akan memberi manfaat kepada mereka atau mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, qultu, saya katakan, wa hadzal ihtimalu tsani yatadammanul awwal. Ya, ihtimal yang kedua ini mengandung yang pertama. Jadi Allah alam saling berkaitan ya. Ya. Ada ilzamnya, saling berkaitan antara penafsiran yang pertama dengan yang kedua. Karena ya, kalau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, itu mengharuskan dialah yang diibadahi Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa rawa Abu Ja'farin Ibnu Jarir bisanadihi an Ikrimata wa Mujahidin wa Amirin annahum qalu laisa ahadun illa wa huwa ya'lamu anna Allah khalaqahu wa khalaqas samawati wal arda fa hadha imanuhum. Wa an Ikrimata aidan tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu. Wa taqaddama anna la ilaha illallah qad quyyidat bil kitabi was sunnati bi quyudin thiqal minha al ilmu wal yaqinu wal ikhlasu was sidqu wal mahabbatu wal qabulu wal inqiyadu wal kufru bima yu'badu min dunillah. Fa in ijtama'at hadhihi al quyudu liman qalaha nafa'athu hadhihi al kalimah wa illam tajtami hadhihi lam tanfa'hu wan nasu mutafawituna fil ilmi biha wal amal faminhum man yanfa'uhu qawlaha wa minhum man la yanfa'uhu kama la yakhfa. Kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Jarir berkata, yaitu At-Tabari, dengan sanadnya dari Ikrimah dan Mujahid dan Amir, bahwasanya mereka berkata, mereka di sini maksudnya Ikrimah, Mujahid dan Amir. Ya, saya tidak cek ya Amir Ibn Syarahil atau siapa, Allah alam.
Jadi 3 ya disebutkan di sini. Mereka mengatakan laisa ahadun, tidak ada seorang pun, maksudnya dari makhluk, illa wa huwa ya'lamu, kecuali dia mengetahui annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqahu, Allah penciptanya, wa khalaqas samawati wal arda, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fahada imanuhum, itulah keimanan mereka. Ya. Jadi manusia itu secara umum mengikrar itu semuanya. Ya. Wa Ikrimah aidan, dari Ikrimah juga, ya ditanyakan, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna, mereka akan mengatakan Allah. Ya, fadzalika imanuhum, itulah keimanan mereka. Wa hum ya'buduna ghairahu, tapi mereka beribadah kepada selainnya. Jadi mereka mengikrar rububiyah, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengikrar uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau rahimahullah, dan telah lewat, ya, telah berlalu bersama kita, bahwa la ilaha illallah itu memiliki qayyidat. Dia memiliki qayyidat. Qayyidat itu syarat-syarat, qaid-qaid, ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biquyudin thiqal, ketentuan-ketentuan yang berat. Maksudnya orang yang berla ilaha illallah, ya, tidak segampang yang disebutkan, tapi ada ketentuannya, ada syaratnya. Ya, minha, diantaranya adalah al-ilmu wal yaqin wal ikhlas wasidik, dan seterusnya. Ini dari syarat, ya, syarat la ilaha illallah. Apabila terkumpul dari syarat-syarat ini, bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini baru akan memberi manfaat baginya. Ya, kalau ketika dia datangkan syaratnya. Wa illam tajtami hadhihi, tapi kalau dia tidak mengumpulkan syarat-syarat la ilaha illallah, ketentuan-ketentuannya, maka ini tidak akan memberi manfaat baginya. Wan nasu mutafawituna fil ilmi biha wal amal, manusia, ya, berjenjang-jenjang di dalam ilmu dan amalan. Di antara mereka ada yang memberi manfaat dari ucapan la ilaha illallahnya, dan di antara mereka ada yang tidak memberi manfaat baginya, kama la yakhfa, sebagaimana yang tidak samar bagi kalian. Ya, asyahid ikhwani rahimani rahimakumullah, ini dalil yang kedua dari hadis Ibn Abbas. Sisi pendalilan penulis rahimahullah bahwa, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk menyeru berdakwah di Yaman, ternyata yang paling pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa dakwah, ya, yang paling pokok, yang merupakan asasul millah, merupakan pokok agama, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya umat ini terbebas dari yang namanya noda-noda kesyirikan. Iya, wallahu taala alam. Insyaallah taala setelahnya akan disebutkan tentang masalah kewajiban salat 5 waktu. Cukup dulu, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.